kembali di channel YouTubeku. Sebelum menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share, and like. Dan jangan lupa pula klik tombol lonceng di sebelah kanan agar kalian tidak ketinggalan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan pendidikan di masa pandemi saat ini. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah suatu usaha sadar yang sistematis yang dilakukan orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sikap dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Aspek-aspek yang mendukung pendidikan tersebut adalah siswa, guru, sarana dan prasarana, serta orang tua dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah tersebut. Saat ini, dunia terutama Indonesia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19, karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Kebijakan social distancing berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia. Masalah ekonomi yang paling terasa dampaknya, karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Tak terkecuali bidang pendidikan ikut juga berdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah atau madrasah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah atau madrasah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti saat ini. Pembelajaran daring ini menjadi sebuah pilihan yang tidak terelakkan bagi institusi pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Metode pembelajaran ini dapat menjadi solusi agar proses belajar mengajar dapat tetap berlangsung. Guru tetap bisa mengajar dan peserta didik tetap bisa belajar di rumah selama pandemi ini. Pembelajaran daring ini identik dengan pemanfaatan fitur teknologi berbasis internet yang sangat bergantung pada ketersediaan teknologi informasi. Sebenarnya bukan tanpa masalah, banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini. Di antaranya, pertama, konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik, sebab konten materi ini disajikan dalam bentuk e-book yang disajikan materi tanpa dipahami. Tetapi pemahaman peserta didik tidak komprehensif. Mereka memahami berdasarkan tafsiran atau sudut pandang mereka sendiri. Hal ini terbukti dari pengalaman di lapangan. Banyak siswa yang meminta penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang disajikan secara daring melalui chatting WhatsApp atau menelpon langsung kepada guru. Yang kedua, kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring. Tidak semua guru mampu mengoperasikan komputer atau gadget untuk mendukung kegiatan pembelajaran, baik dalam tatap muka langsung, terlebih lagi dalam pembelajaran daring. Memang ada sebagian guru mampu mengoperasikan komputer, tetapi dalam hal pengoperasian terbatas. Mereka tidak mampu mengakses lebih jauh yang berkaitan dengan jaringan internet, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, membuat media atau video pembelajaran sendiri, dan sebagainya. Ketiga, peserta didik tidak memiliki perangkat handphone atau gadget yang digunakan sebagai media belajar daring. Kalaupun ada, itu milik orang tua mereka. Jika belajar daring, mereka harus bergantian menggunakannya dengan orang tua dan mendapat giliran setelah orang tua pulang kerja. Ada yang pulang di siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Sementara itu, umumnya jadwal pembelajaran daring di sekolah dilakukan mulai pada pagi hari hingga siang hari. Yang keempat,
Sejumlah peserta didik tinggal di wilayah yang tidak memiliki akses internet. Mereka tidak dapat menerima tugas yang disampaikan oleh guru melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram. Kelima, jaringan internet sangatlah dibutuhkan dan memang harus standby dalam pembelajaran daring. Namun, saat sistem pembelajaran daring, pemakaian akan jaringan internet atau pembelian kuota data melonjak naik. Ini juga merupakan salah satu faktor terhambatnya pelaksanaan aktivitas pembelajaran daring, karena banyak guru dan orang tua siswa yang belum mampu menyisihkan anggaran untuk membeli paket alias kuota data. Yang terakhir, karakteristik pengajar. Pengajar memainkan peran sentral dalam efektivitas pembelajaran secara daring. Bukan sebuah teknologi yang penting, tetapi penerapan instruksional teknologi dari pengajar yang menentukan efek pada pembelajaran. Siswa yang hadir dalam kelas dengan instruktur yang memiliki sifat positif terhadap pendistribusian suatu pembelajaran dan memahami akan sebuah teknologi akan cenderung menghasilkan suatu pembelajaran yang lebih positif. Dalam lingkungan belajar konvensional, siswa cenderung terisolasi karena mereka tidak memiliki lingkungan khusus untuk berinteraksi dengan pengajar. Adapun untuk mengurangi hambatan pembelajaran daring, terdapat beberapa solusi yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, guru hendaknya menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin, seperti penyajian materi dalam slide PowerPoint disertai video pembelajaran agar materi lebih hidup dirasakan oleh peserta didik. Yang kedua, dalam hal keterbatasan penguasaan IT, guru dapat menggunakan teknologi yang pengoperasiannya lebih sederhana, seperti aplikasi WhatsApp. Namun sedikit demi sedikit, guru harus meningkatkan kompetensi IT-nya, antara lain dengan mengikuti workshop, bertanya kepada guru-guru lain yang mempunyai kemampuan lebih di bidang IT, atau mengikuti tutorial di YouTube yang banyak menyajikan pengenalan aplikasi pembelajaran dan langkah-langkah penggunaannya, serta bagaimana memproduksi video pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik yang kurang peduli mengikuti pembelajaran daring dapat diatasi dengan menghubungi melalui via telepon atau video call peserta didik dan orang tuanya secara personal. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan home visit, selain itu bisa menggunakan solusi lain, yaitu guru mata pelajaran bersama guru BK berusaha mencari tahu apakah kendalanya dengan menghubungi orang tuanya. Bila kendala memang anaknya malas, maka guru BK akan meminta kepada orang tuanya agar dapat mendampingi pelaksanaan BDR anaknya. Yang terakhir yaitu bagi peserta didik yang tidak memiliki perangkat atau bergiliran menggunakan dengan orang tuanya, atau yang tidak memiliki akses jaringan internet, peserta didik dapat mengerjakan tugas secara manual. Terpenting tetap belajar dan berada di rumah. Sistem pendidikan online pun tidak mudah. Dengan kata lain, sistem pembelajaran online ini berpotensi membuat kesenjangan sosial ekonomi yang selama ini terjadi menjadi makin melebar saat pandemi. Kemenaker mencatat sudah lebih dari 2 juta buruh dan pekerja formal informal yang dirumahkan atau di PHK. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang tua kesulitan menyediakan kesempatan pendidikan yang optimal bagi anak-anak mereka. Dalam situasi yang lebih buruk, orang tua malah bisa berhadapan pada pilihan dilematis, memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Ini berpotensi membuat angka putus sekolah meningkat. Sejak kebijakan belajar dari rumah diterapkan secara nasional mulai tanggal 16 Maret 2020, muncul indikasi naiknya angka putus sekolah di berbagai tempat, mulai dari Papua, Maluku Utara, hingga Jakarta. Ini daerah-daerah yang tergolong zona merah dalam penyebaran wabah. Angka putus sekolah dari kawasan pedesaan juga diperkirakan akan naik. Dalam jangka panjang, anak-anak yang putus sekolah ini memiliki kemungkinan lebih besar untuk menganggur, baik secara tertutup atau terbuka. Ini bukan hanya secara akumulatif akan menurunkan produktivitas nasional, tapi membuat mereka terjebak dalam lingkaran tidak berujung kemiskinan struktural. Sebagai langkah solusi praktis, sejak awal saya berpendapat pemerintah perlu merelokasikan dana pelatihan sebesar 5,6 triliun bagi 5,6 juta buruh dan pekerja yang diperkirakan terdampak krisis ekonomi akibat wabah COVID-19. Kemudian, memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka.
Yang terakhir, di sisi lain pemerintah juga perlu memperhatikan nasib para guru, terutama guru-guru swasta maupun guru honorer atau termasuk guru tidak tetap. Karena ketiadaan proses belajar mengajar di sekolah secara langsung dan tidak langsung menurunkan pendapatan mereka. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya akan mengutip pernyataan dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling menakutkan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.